Fakta dan realita selarasnya sama. Tapi, anggapan kadang menjadi dasar. Walaupun jawaban ilmu belum pasti, selayaknya kita harus bicara. Pendidikan itu hakikatnya ada. Karena itulah kita duduk bersama. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mutu dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa pendidikan karakter sudah lama digalakan. Namun pendidikan karakter tidak bisa hanya menjadi euforia saja. Dengan alih-alih meningkatkan kualitas karakter anak, institusi pendidikan baik formal maupun non-formal bisa jadi semuanya terjebak, baik secara konsep maupun pelaksanaannya. Lalu, apa sebenarnya pendidikan karakter itu? Dan seberapa penting ini untuk dilakukan? Di episode pertama kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang pentingnya pendidikan karakter bersama seorang penggiat pendidikan karakter, Bapak Pian Sopian. Assalamualaikum, Pak Pian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak Akbar? Alhamdulillah. Ya. Gimana aktivitas di COVID-19 ini? Ya, begini. Artinya COVID itu ada negatif positif. Ya. Negatifnya jelas ya, kesehatan terganggu, pendidikan agak repot juga karena guru-guru tidak bisa tatap muka dengan anak-anak. Positifnya juga banyak sebetulnya di luar itu ya, di luar kategori yang sudah terjadi saat ini. Kita jadi lebih banyak istilahnya apa ya, merenung lah, merenung apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Justru dan hobi-hobi yang dulu tidak terlaksana sekarang terlaksana. Contoh saya kemarin hobi nanam pohon gitu. Waduh. Nanam pohon juga? Nanam pohon. Nanam pohon itu kan banyak ilmunya di situ. Ada kesabaran, tenaga. Nah itu juga mudah-mudahan lah segera cepat berlalu COVID. Dan Pak Pian ini seorang yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya seperti itulah kira-kira. Dan ini kaitannya dengan pendidikan karakter. Mungkin Pak Pian pasti mengetahui soal pendidikan karakter itu apa dan memang langsung melaksanakannya di lapangan barangkali seperti itu ya? Oh iya betul sekali karena setiap hari kan pekerjaan kesiswaan itu tidak lepas dari persoalan anak ya. Betul. Anak kesiangan, bolos, anak merokok, terus anak korban broken home, terus ya macam-macam lah persoalan dinamika anak dan memang kesiswaan ini porsinya di situ. Artinya harus bisa memposisikan sebagai bapaknya anak-anak di sekolah. Nah ini pakai baju Hizbul Waton ya. Dan kalau saya alumni SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, jadi saya gitu tahu ya? sekali lah. Dan saya kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga. Saya tahu ini baju Hizbul Waton, betul. baju termasuk baju kebesaran di Muhammadiyah juga. Itu. Ini Hizbul Waton itu kan berupa kepanduan ya? Ya, kalau teman-teman pramuka yang sudah senior nyebut kami biasanya pandu tua. Pandu tua? Pandu tua. Kenapa tuh pandu Kenapa tua? pandu tua? Karena kita lebih lahir duluan. Kita lahir tahun 1918. Itu salah satu pionir kepanduan di Indonesia. Sebelum pada saat Bung Karno waktu itu dia melebur seluruh kepanduan yang ada di Indonesia. Lalu muncullah pramuka. Dan salah satu prinsip-prinsip kepanduan di pramuka juga itu kita mewarnai di situ gitu. Jadi ya ini baju kebesarannya Hizbul Waton khas pandunya Muhammadiyah. Ketua pertama Hizbul Waton itu Ya Jenderal Sudirman. Salah satunya itu. Betul. Itu sangat luar biasa sekali. Banyak kader-kader Hizbul Waton yang memang mewarnai dinamika negara kita. Betul.
Banyaklah, rasanya tidak akan kehabisan stok untuk dibicarakan seperti itu. Begitu. Dan sekarang Papian ini menjabat sebagai apa di Hizbul Waton? Ya, alhamdulillah kebetulan diamanahkan juga di Karawang ini, saya sebagai Ketua Hizbul Waton Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Dan baru terbentuk setahun belakang ini. Baru 1 Ya, tahun. baru. Anggotanya? Anggotanya seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK itu seluruhnya adalah anggota Kepanduan Hizbul Waton. Alhamdulillah kemarin sudah pertama kita mengadakan Torna Melati, itu diikuti kurang lebih 80 anak dari SMA, SMK, SMP Muhammadiyah Sekarawang. Taruna Melati itu berupa Itu Taruna Melati itu pendidikan awal, pendidikan menjadi kepengurusan Hizbul Waton. Mereka dididik selama 3 hari oleh kami. Alhamdulillah kemarin juga pimpinan wilayah Hizbul Waton Jawa Barat, Abah Hasep, hadir selama 3 hari meskipun usianya sudah sepuh. Hampir 70 tahun masih eksis. Luar biasa sekali memang beliau. Saya tahu beliau. Hormat sekali lah kita sama beliau itu. Jadi memang yang diajarkan di Hizbul Waton itu betul-betul kaidahnya itu masuk pada kategori pendidikan karakter. Jelas. Gitu. Karena kan penanaman karakter ciri khas Muhammadiyah salah satunya adalah pergerakan Hizbul Waton. Menurut Papian nih, sebetulnya seberapa penting sih pendidikan karakter ini sebetulnya? Itu kalau diistilahkan makhluk hidup itu nyawa sebetulnya. Karakter itu adalah nyawanya manusia sebetulnya, karena manusia tanpa karakter itu apa ya? Ketika manusia tidak punya karakter itu kan harus karakter baik dong, tidak mungkin karakter jahat ya. Itu akan secara alamiah itu akan tersingkirkan di dunia sosialnya gitu. Contoh misalkan Pak Akbar misalkan punya kenalan seseorang yang memang dianggap luar biasa. Tiba-tiba suatu waktu dia terpleset misalkan korupsi misalkan. Lalu kira-kira bagaimana citra dia di masyarakat, teman-teman hancur berantakan ya. Nah itulah karakter, artinya ini sangat penting, mungkin sangat penting lah. Kita kenal dalam hadis Rasul bahwa manusia itu terlahir fitrah. Ya, nah yang membuat dia Majusi, Yahudi itu adalah orang tuanya. Nah artinya sepenting itu karakter. Kalau misalkan karakter gagal pembentukan karakternya, maka ya sudah dipastikan manusia ini dicap apa ya? Kalau saya menyebutnya gini, jangan sampai kita itu lahir ke dunia assalamualaikum waalaikumsalam. Artinya dia datang tanpa ada makna. Tanpa ada makna, langsung pergi aja. Jadi buat apa dia ada di dunia ini? Padahal kan sudah jelas manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Seperti itulah kira-kira. Jadi memang peranan agama itu dalam pendidikan karakter jelas memang terasa. Betul. Itu juga kan tercantum juga dalam undang-undang Sisdiknas ya. Bahwa tujuan pendidikan di sekolah itu adalah kecerdasan, kepribadian dan akhlak yang mulia. Itu kan itu tiga hal ini memang sebetulnya menjadi pacuan sekolah, masyarakat dan semuanya, bahwa berhasilnya anak di dunia pendidikan itu yang pertama adalah kecerdasannya jelas, lalu kepribadian dan akhlak yang mulia. Tanpa itu saya pikir gagal lah, kira-kira begitu. Kalau kita melihat tadi bentuk analisanya seperti apa, sebetulnya karakter seseorang itu terbentuk dari apa sih sebetulnya? Kalau saya pernah menganalisa begini. 3 tahun yang lalu saya menganalisa, saya melakukan penelitian remaja-remaja di Tirtamulya, Kota Baru dan Cikampek. Saya mewawancarai 345 orang remaja. Saya wawancara itu. Saya tanya sederhana seperti ini. Dari teman kamu sejak SMP sampai SMK, berapa banyak yang hamil duluan, lalu menikah dini gitu. Dari 300 sekian anak itu, ternyata rata-rata per anak itu punya 2-3 teman yang hamil duluan. Nah artinya apa? Artinya ketika orang tua gagal mendidik anak, maka hasilnya seperti itu. Nah artinya apa? Karakter anak itu bermula dari keluarga dulu. Karena sepanjang pengamatan saya, pembentukan karakter anak itu tercipta karena apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Contoh lagi, saya nanya ke semua anak sekolah di SMK Muhammadiyah ini,
Saya tanya, apakah kalian suka baca buku? Nah, rata-rata dari mereka tidak terlalu menyukai membaca buku. Saya tanya kenapa? Jawabannya macam-macam. Ada yang malas baca buku, ketika baca buku pusing, ada yang lebih senang main game, nonton TV seperti itu. Terus saya tanya, ketika Anda bangun subuh, setelah sholat subuh di masjid berjamaah untuk laki-laki, lalu dia pulang ke rumah, apakah Anda melihat bapakmu atau ibumu baca Quran? Rata-rata menjawab tidak. Oke. Dia persiapan menuju sekolah, buku-buku dipersiapkan, beres kamar, dia sarapan. Lalu pada saat sarapan, apakah Anda melihat ibu dan bapak kamu baca Quran, baca buku? Jawabannya tidak. Oke. Dia keluar rumah, lalu di sepanjang rumah ke pinggir jalan besar, apakah Anda melihat masyarakat baca buku, baca Quran? Jawabannya tidak. Tidak. Di pinggir jalan, misalkan dia ke sekolah menggunakan angkot misalkan. Ketika anda menunggu angkot, apakah lihat orang baca buku? Tidak jawabannya. Masuk ke dalam angkot, jawabannya sama juga. Ya. Masuk ke sekolah, di gerbang sekolah sampai ke kelas, apakah lihat teman-teman Anda baca buku? Tidak. Jadi muncullah orang yang tidak suka baca buku karena dia tidak melihat orang baca buku. Nah, itulah pembentukan karakter awalnya dari situ dulu. Habit berarti. Habitnya, kebiasaan lingkungan. Makanya tahun ajaran kemarin, bagaimana kita berpikir kesiswaan ini, bagaimana merubah habit atau kebiasaan anak dari awalnya negatif ke positif. Itu tugas kita dong sebagai siswa kan, seperti itu kan. Nah, kita analisa, kita rumuskan bersama tim waktu itu, dan muncul satu teori yang kita kembangkan, yaitu coefficient behavior. Jadi keterkaitan antara lingkungan yang bisa mengubah karakter anak. Oke, hasilnya adalah dari mulai anak masuk gerbang sampai anak pulang sekolah, itu sekolah harus menciptakan lingkungan yang sangat bersih secara fisik maupun kejiwaannya, naturalnya. Alhamdulillah, nanti saya jelaskan lebih rincinya. Alhamdulillah anak-anak sedikitnya dia ada perubahan, dan alhamdulillah banyak prestasi yang diperoleh oleh sekolah kita seperti itu. Dan di masyarakat pun kita alhamdulillah terpercaya. Begitu kira-kira. Betul, berarti memang bermula dari habit dulu. Jelas ya? Itu bermula dari habit, kemudian orang kan kalau habit itu terlihat gitu, visualnya terlihat, jadi mau nggak mau dia harus menyesuaikan, harus adaptasi dengan habit tersebut. Kalau misalkan habit tersebut, misalkan gerakan literasinya memang luar biasa gitu, taruhlah memang negara-negara maju kan gerakan literasinya luar biasa, makanya hari ini pun Indonesia sedang menggalakkan gerakan literasi khususnya di lingkungan sekolah begitu, dan itu bermulai dari habit begitu ya. Ya contoh banyak lah ya, katakanlah Jepang lah, bagaimana masyarakatnya sangat kutu buku begitu. Betul. Dan kita sekolah Muhammadiyah sebetulnya sejak pemerintah menggencarkan budaya literasi, kita sudah sangat lama mempraktekkan itu. Sudah lama ya. Sudah sangat lama. Bahkan di Kota Baru Cikampek ini, alhamdulillah kita juga jadi pionir sekolah IPM-nya kita, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu. Program kerjaan adalah literasi jalanan, bukan baca buku pinggir jalan, tapi dia gelar buku di tempat keramaian untuk memperkenalkan pada orang-orang di sana bahwa buku itu penting gitu. Dan alhamdulillah efeknya ada, banyak masyarakat yang tertarik baca buku dan sebagainya. Dan memang sekolah pun guru-guru ditekankan untuk baca buku, dan di sekolah kita kalau orang-orang mungkin di sekolah umum itu jam pertama baca buku 15 menit, kalau kita enggak, kita tadarus Al-Qur'an. Memang saya juga pernah melihat gitu di Kecamatan Kota Baru, khususnya anak-anak kita di SMKTI Muhammadiyah Cikampek itu gencar melakukan kampanye dalam artian mensosialisasikan tentang betapa pentingnya gerakan literasi di tengah masyarakat dengan membuka lapak buku itu kan dan bisa membaca secara gratis begitu ya. Dan yang saya salutnya itu gitu, ini loh dimulai dari anak-anak loh gitu. Nah itu, ini yang luar biasanya sekali. Makanya saya salut banget sama anak-anak SMK Mutu, khususnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Mereka bisa menginspirasi orang-orang gitu untuk bagaimana sih caranya untuk membiasakan habit literasi ini begitu. Secara tidak langsung loh mereka ini memberikan pesan seperti itu begitu. Tetapi begini Pak, setiap
kebudayaan atau habit biasanya memang terpengaruh dari habit-habit sebelumnya atau kebudayaan-kebudayaan sebelumnya gitu. Ini sebetulnya sulit nggak nih kalau misalkan kita memang ini sedikit memiliki tantangan yang cukup lumayan biasa. Tapi sebetulnya mungkin nggak sih? Mungkin tidak. Saya meyakini di dunia ini tidak mungkin. Nah, berbicara habit itu tidak bisa berbicara satu lembaga atau 2 lembaga. Itu ada keterkaitan 3 sektor ya. Ada masyarakat di situ, ada keluarga di situ, dan jelas ada sekolah di situ. Nah, 3 hal ini saling berkaitan. Misal begini, di sekolah kita sudah benar-benar membuat sebuah program, anak-anak mengikutinya dan baik. Contoh misalkan di sekolah kita di Mutu ini anak sebelum pulang yang si pagi ya, kelas 11-12, sebelum pulang dia wajib sholat zuhur berjamaah. Pada saat Jumat sebelum dia pulang anak-anak wajib sholat Jumat di sekolah. Alhamdulillah semua mengikuti. Oke. Nah, ketika di sekolah terbiasa dia tadarus Quran tiap pagi gitu kan, duha, terus zuhur berjamaah, nyampe pulang ke rumah, waktu sholat asar, orang tuanya maaf misalkan dia cuek aja gitu. Nah, itu kan nanti akan terjadi tuburukan cara pandang anak. Loh, di sekolah saya dipaksa, di rumah enggak. Balik lagi ke nol balik lagi gitu. Lalu dia main ke masyarakat setelah maghrib misalkan, anak di masyarakat ajan isa, orang-orang mesti nongkrong dan sebagainya, dia akhirnya kikis lagi 0% lagi. Di sekolah begitulah. Nah, makanya 3 hal ini harus berkaitan. Langkah baiknya apabila misalkan sekolah bersinergi dengan keluarga dan rumah orang tua bersinergi dengan lingkungan. Contoh unik lagi misalkan begini. Saya pernah mengunjungi beberapa warung di sekitaran sekolah-sekolah, bukan di sini saja, warung di sini, di sekolah yang lain. Saya tanya ke warung-warung kopi, "Ibu suka ngejual rokok ke anak-anak?" "Suka Pak, itu untung besar saya." Oh gitu ya. Ibu tahu nggak kalau di iklan rokok pun bahwa anak-anak itu tidak boleh kan? Kenapa ibu menjual rokok? Nah, lalu saya intip sedikit. Saya nongkrong di situ. Biasanya pas pulang sekolah saya nongkrong di situ. Ternyata banyak anak-anak remaja yang merokok. Saya tanya. Bahkan SMP ada. SMP ada. Bukan ya SMP mana lah. SMP ada. Saya tegur. "Dek, kenapa ngerokok?" "Biasa Pak." "Ya biasalah gitu kan." Dan masyarakat yang melihat itu pun cuek saja. Tukang warung untung ya, dia rokoknya terjual. Orang-orang yang melintasi anak-anak yang merokok cuek saja. Kami di sini sekolah benar-benar keras, tegas itu. Oh, anak Anda tidak merokok karena bisa merusak kesehatan sebagainya gitu. Nah, kita kan jadinya gimana? Usaha-usaha kita untuk membentuk karakter anak luntur karena misalkan lingkungannya tidak mendukung. Makanya 3 hal ini komandonya adalah pemerintah. Nah, sejauh mana pemerintah misalkan menseriusi, contoh kecil aja, kesehatan anak aja. Saya pernah mendatangi dinas kesehatan, mengusulkan, "Bu, bagaimana kalau misalkan Pemda Karawang ini melalui dinas kesehatan membuat sebuah peraturan daerah melarang warung-warung di seluruh Kabupaten Karawang, baik minimarket sampai warung-warung kecil, tidak boleh menjual rokok pada anak. Kalau ketahuan menjual rokok, dicabut izinnya." Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada perdanya begitu. Itu usaha-usaha sekolah untuk membentuk karakter anak. Itu contoh kecil satu itu. Contoh yang lain banyak. Misalkan kita di sekolah sudah meminta pada anak, kalau maghrib ke masjid, sholat, ngaji dan sebagainya. Kalau setelah maghrib bisa lalu belajar, kita kasih PR, tugas dan sebagainya. Tapi nyatanya kan nggak ada yang peduli juga di masyarakat. Nah, ini repot makanya. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk terus berjuang supaya bagaimana caranya anak terbentuk karakternya. Dan alhamdulillah juga saking kita ngototnya gitu supaya anak mempunyai kepribadian yang baik. Kita dikenal oleh masyarakat sebagai bengkel manusia. Ini unik. Beberapa orang tua yang datang ke sini, "Pak, alhamdulillah anak saya kok sekarang jadi rajin sholat, sebagainya gitu ya." "Memang kenapa, Bu?" "Ya ini mungkin sekolahnya bengkel manusia." "Oh, maksudnya apa?" Saya kan bertanya, "Ibu kenapa disebut bengkel manusia?"
anak saya itu tukang berkelahi, anak saya itu susah diatur. Saya pindahkan ke SMK Mutu, dia jadi rajin sholat. Ini kami juga bingung, kata orang tua. Ini gimana? Ini tips dan triksnya bagaimana? Ya, kembali pada teori awal bahwa apa yang dilihat dan didengar itulah membentuk karakter anak. Ya. Dan kami terus menerus minimal selama 6 jam dia di sekolah, dia mendengar dan melihat hal yang baik. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, anak itu berubah. Seperti itu. Gini, setuju nggak sih? Kan kalau misalnya kita lihat ya, ada knowledge, pengetahuan, ada life skill, kemampuan gitu, dan ada karakter. Setuju nggak kalau yang lebih penting dari keduanya itu adalah karakter? Jelas, karakter. Tanpa karakter nonsen. Ya, nonsen. Anda punya ilmu tinggi, Anda punya kemampuan bagus, karakter buruk tetap nol. Betul. Kenapa? Contoh, Anda jadi pedagang, Anda punya kemampuan, misalkan Anda musisi lah, Anda punya kemampuan, skillnya keren lah ya. oh pokoknya keren lah, Total ya. total, tapi karakternya jelek, Anda telat latihan, Gak ya, jujur, itu kan gitu gak kan. jujur, itu kan hal kecil ya, tapi kan penting gitu kan, latihannya telat, misalnya dapat royalti nggak jujur, hancur juga. Dan berpengaruh pada karir gitu. Oh jelas, itu penting banget, makanya karakter itu paling penting di antara Nomor one aja. Iya, nomor satu. penting itu. Ya memang agama pun sebetulnya jelas. kaidahnya itu membentuk karakter akidah, seseorang begitu. akhlak Bagaimana dia bisa hablum minan nas, sosial itu kan sebetulnya karakter di sana. Dan hablum minallah, bagaimana memposisikan diri karakter sebagai seorang hamba kan gitu. Lalu ini menarik sebetulnya kan Anda ini sebagai seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang memang setiap harinya bergelut dengan menghadapi berbagai problematika yang ada di siswa, dan itu harus dijawab loh. Dan itu harus dijawab. Dan saya menarik nih program-programnya. Ini masyarakat perlu tahu sebetulnya apa aja sih di SMK Mutu atau Muhammadiyah 1 Cikampek ini, yang kita sebut SMKTI Muhammadiyah Cikampek ini sebetulnya dalam upaya pendidikan karakter ini. Itu tidak lepas dari visi misi sekolah. Salah satu misi sekolah itu adalah menciptakan pelajar yang berakhlak Mulia. Berakhlak mulia. Dan itu pun sudah diberikan contoh oleh Rasulullah bahwa yang pertama kali digali itu adalah akhlaknya, karakternya dulu. Nah, berkaca pada misi sekolah itu, maka program yang kami lakukan pun tidak jauh dari bagaimana menciptakan anak yang berakhlak. Dimulai dari ini sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Saya berbicara sebelum COVID yang sudah kami lakukan bertahun-tahun ini. Dimulai dari anak masuk gerbang dulu. Masuk gerbang, kami pihak guru menyambutnya dengan senyuman, dengan anak mengajak salaman, cium tangan. Itu poin penting karena minimal anak punya rasa hormat pada orang tua. Kami diajarkan seperti itu. Dari awal guru ya? Iya, guru jelas. Cium tangan. Lalu ketika setelah cium tangan kami ingatkan, "Nak, sudah sholat duha belum?" Dari situ dulu. Kalau anak, "Oh belum Bu, silakan sholat duha dulu. Jangan ke kelas dulu sholat duha." Lalu ketika anak kesiangan, mungkin rata-rata sekolah yang lain ya, rata-rata ketika kesiangan dia dihukum. Hukumannya apa? Lari push up gitu kan. Ada yang macam-macam lah, fisik lah. Kami pikir itu tidak maksimal. Akhirnya ketika anak kesiangan, tidak kami suruh lari, tidak kami suruh push up, kami suruh ke masjid. Jadi diganti sanksinya itu? Iya, kami ganti sanksinya, kami kembalikan ke masjid. Karena kami yakini bahwa masjid itu adalah pusat peradaban manusia. Nah, kami kembalikan posisi masjid ke sana, menciptakan manusia yang beradab. Ketika anak kesiangan, kami suruh ke masjid, di situ ada petugas yang meminta anak untuk menghafal Quran. Jadi kalau anak kesiangan 1 hari dia suruh menghafal 1 ayat, kalau dia kesiangan 7 hari, dia hafal 7 ayat. 7 ayat. Jadi kan kalau orang ini celutukan orang tua ketika kami menyampaikan hal ini, kata orang tua begini, "Pak, kalau gitu anak saya kesiangan aja pas setahun itu biar lulus dari sini bisa jadi habis juga." Itu celutukan ya, tapi alhamdulillah biasanya ketika anak 1, 2, 3 hari dia disuruh hafal Quran, sambil diberikan motivasi sama petugas kami di masjid, alhamdulillah dia mulai berkurang keterlambatannya. Dan ketika anak kesiangan pun tidak, setelah diberikan tugas untuk menghafal, diberi nasihat, kami juga mencari kenapa kamu kesiangan. Jadi tidak menghakimi, kamu kesiangan salah enggak.
Kami cari tahu Alasannya, kenapa alasan kamu kesiangan apa. Kami cari solusinya. Misalnya begini, ada satu kejadian. Pak, saya kesiangan terus karena saya harus berjualan sampai jam 2 subuh. Sampai jam 2 subuh. Iya, karena Ada dia membantu anak orang. seperti itu? Ada di Mutu itu banyak anak. Emang kalau di sisi dari kewirausahaan tumbuh tuh mental tumbuh pengusahanya itu memang. bagus. Betul. Cuman perlu diberikan solusi. Pak, saya tuh kerja sampai jam 2 subuh, saya harus ngegoreng, dia jualan gorengan seperti itu. Bagaimana Pak? Oke, kalau gitu Bapak minta kamu mengaktifkan HP sampai ketika kamu pulang kerja, pulang dagang, HP jangan dimatikan. Jam 5 subuh Pak telepon. Saya telepon anak itu. Saya telepon, dia bangun, sholat subuh gitu kan. biasa. Setengah 6 saya telepon lagi, mandi belum? Saya terus itu. Sampai sejauh itu. Sampai akhirnya ya Pak, saya sudah mandi, saya sudah berangkat. Bapak tunggu di sekolah. Alhamdulillah datang dan dia tidak terlambat. Nggak terlambat Jadi lagi. kita itu memposisikan ini memang apa ya? Kita sangat ingin anak ini betul-betul jadi orang baik gitu. Ngapain percuma juga dia sekolah dari SD, misalkan dari TK, SD sampai SMK, kalau udah lulus dia tidak dapat apa, percuma juga. Makanya ini tugas kami sebagai mungkin tingkatan SLTA kan ada yang kuliah dan enggak. Ini kan terakhir nih, muara terakhir nih sebelum anak itu memutuskan kerja, kuliah atau bisnis gitu ya. Bisnis ya. Inilah kesempatan kita di muara terakhir ini bagaimana caranya membuat anak ini terdidik. Walaupun memang sulit. Sulit, jelas, tapi kan namanya usaha kan apa Usaha, tidak iya, salahnya, memang. biar Allah nanti menentukan hasilnya, kita Iya. berusaha seperti itu. Nah, anak yang kesiangan di masjid sudah menghafal, lalu diberi motivasi, dicari tahu kenapa dia kesiangannya, dikasih jalan. Lalu setelah itu dia masuk ke sekolah, masuk kelas. Dari sepanjang masjid sampai kelas, mereka tidak boleh membuang sampah sedikit pun. Nah, kami punya program kerja namanya sekolah bersih. Sekolah bersih. Jadi setiap minggu itu diumumkan kelas mana saja yang paling bersih. Tahu saya. Ya, kelas mana saja yang paling kotor. Ya, betul. Yang paling kotor dapat sanksi, yang paling bersih itu diberi reward. Nah, yang kotor pun sanksinya juga untuk mendidiknya mereka juga, mereka bersih-bersih kelasnya juga, kelas yang lain sebagainya. Betul. Nah, ketika masuk kelas, mereka diminta untuk baca Quran. Baca Quran 15 menit. Bersama gurunya. Jadi guru mendampingi, tidak ayo baca, guru kemana, enggak. Guru-guru di SMK Mutu ini memang mengajar dari hati. Jadi ketika dia masuk kelas, dia senang dengan anak-anaknya, dia baca Quran bareng anak-anaknya. Kalau mampu silakan dia misalkan membacakan artinya lalu diskusi dengan anak, silakan saja. Kalau tidak, nanti dia bisa diskusi dengan ahlinya. Di sini kan ada guru PAI, guru bahasa Arab, itu lebih paham seperti itu. Nah, 15 menit baca Quran lalu dia belajar seperti biasanya, istirahat. Nah, yang uniknya begini, Apa tuh? kita ini sejak setahun kemarin itu melarang anak membawa HP. Ini mungkin kebijakan yang tidak Iya. apa ya? Dan pasti banyak yang protes ini pasti. Khususnya siswa nih. Jelas, ini Wah, masa kebijakan sih yang di era modern Ya, ini betul. nggak boleh bawa handphone? betul. Bisa sih. Betul. gitu. Katanya sekolah IT gitu ya, TI gitu ya. TI ya. Nah, sekolah TI teknik industri gitu Teknik kan. industri kok nggak bisa nggak boleh bawa handphone HP kan dan gitu ya. sebagainya gitu kan. Awalnya ini kebijakan yang tidak populer. Lalu kami tawarkan pada orang tua, ibu bapak melihat fenomena saat ini, bagaimana HP sudah sangat menjajah anak. Anak tidak bisa lepas dari HP. Apapun HP, bangun tidur pegang HP, ini sebagai HP. Jangan-jangan ibu bapak sudah dilupakan oleh HP. Bagaimana kalau misalkan selama di sekolah saja mereka tidak bawa HP? Dan alhamdulillah mayoritas orang tua setuju. Setuju ya? Orang tua setuju. Orang tua malah senang. Senangnya mungkin kekhawatiran orang tua ketergantungan anak oleh HP bisa hilang. di sekolah. Bisa sedikit-sedikit terobati lah gitu ya. Lalu bagaimana dengan anak? Misalkan ketika kami umumkan itu, anak jelas ada yang protes, ada yang mendukung dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan waktu demi waktu, minggu pertama, minggu kedua anak banyak masih ada yang ngeluh, minggu ketiga masih ada yang ngeluh. Nah, bulan berikutnya tidak ada satupun anak yang mengeluh. Saya tanya, bagaimana rasanya ketika sekolah tanpa HP? Mereka menjawab, Pak, sebetulnya memang agak tertekan juga, Pak. Ini jujurnya jawaban anak jujur ya. Saya jujur aja di sini itu. Tertekan, Pak. Kan nggak ada hiburan. Iya. Kan kalau istirahat kan ya nggak Bisa apa-apa sih, Pak, nge-games. main game sebagainya gitu. Bisa mabar kalau Nah, kan biasanya kalau waktu dulu ya, betul. ujajar gitu kan. Jajar ya pada main handphone Ya, aja apa kan. gitu. Nah, terus kenapa kamu nggak protes lagi gitu? Nah, tapi Pak dipikir-pikir, sejak HP nggak ada, saya lebih dekat sama temen. Iya. Jadi temen tuh dianggap
Kalau pakai HP kan kayak kambing conge, maaf Iya, betul. Dia main handphone, temennya ngobrol nggak nyambung Iya, gitu kan. betul. Tapi setelah ini mereka berbaur dan asiknya lagi kan bisa ngobrol sama guru, diskusi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah menerima anak dengan pelarangan HP ini. Dan ternyata tidak membuat siswa kita gaptek juga. Kenapa? Karena contoh konkret adalah sekolah kemarin ketika ada lomba Olimpiade namanya, Olimpiade. itu Olimpiade Ahmad Dahlan Tingkat nasional. tingkat nasional. Ya. Seluruh SMA, SMP, SMA, SMK se-Indonesia, sekolah Muhammadiyah, kita juara lomba desain grafis. Desain grafis. Itu kan patut diapresiasi. Iya. Kita juga juara bisnis plan. Iya. Yang memang Sangkut paut dengan teknologi. Jadi ketika anak tidak bawa HP, ternyata tidak berkorelasi terhadap ketidakmampuan anak Iya. dalam teknologi, tidak juga. Tidak juga. Karena mereka pulang sekolah di rumahnya juga dia masih bisa menggunakan. Minimal 5 jam ini mereka sehat. Satu lagi yang unik. Ada anak dia sedikit ilmiah. Pak, apa hubungannya HP dengan karakter saya, Pak? Gitu kan. Ini kritis banget itu Ya, anak. terus, saya senang anak seperti itu. Iya. Lalu kenapa Bapak sampai seperti ini? Dia bilang, kenapa Bapak sampai setega ini? Oke, sini. Kebetulan waktu itu 5 tahun ke belakang, kalau saya nggak salah, saya ketemu dengan guru fisika. Waktu ada pertemuan antara kesiswaan, ternyata kebetulan satu kesiswaan itu guru fisika. Dia mempraktekkan bagaimana HP merusak ketahanan tubuh seseorang. Teman tubuh seseorang. Ya. Lalu dia minta saya pegang HP. Awalnya saya minta mengepalkan tangan ke depan begini tanpa HP, sekeras-kerasnya. Lalu dia berusaha menurunkan tangan saya. Ternyata tangan saya kuat, nggak turunkan tenaga kan. Iya. Lalu yang kedua dia minta saya megang HP di tangan kiri saya dengan posisi tangan yang sama. Dan ternyata tangan saya lemah. Nah, saya praktekkan sama anak itu juga. Ternyata dia, Pak, kok bisa begini ya katanya. Akhirnya saya jawab bahwa ternyata HP itu selain HP itu bisa merusak ketahanan tubuh kamu. Kalau tubuh kamu lemah, bagaimana kau bisa berteman dengan teman-teman kamu, berbicara dan sebagainya. Maka itu salah satu manfaat ketika kamu tidak megang HP selama di sekolah. Kamu lebih sehat. Kerasa nggak sih selama sebulan ini energi kamu lebih prima dan sebagainya. Dia pikir, oh ya Pak, benar. Akhirnya mereka senang. Jadi intinya kebijakan yang tidak populis pun ketika disampaikan kepada anak dengan cara yang baik, lugas, dapat dimengerti, anak pasti paham. Dan ini memang untuk kebaikan mereka Ya. juga gitu. Contoh lagi, ada salah satu sekolah Muhammadiyah di daerah Jawa Tengah. Kebetulan saat itu mereka sedang ujian ulangannya menggunakan gadget. Ya, ulangan itu seperti itu. Kebetulan sekolah ini ada pertukaran guru. Ini hebat nih sekolah Muhammadiyah ini. Pertukaran guru. Guru salah satu sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah itu dia mengajar di Jepang. Iya. Guru yang Jepang ngajar di sini. Ngajar di sini. Nah, ini luar biasa Muhammadiyah. Insya Allah sekolah mutu nanti ada yang begitu guru ya. Nah, kebetulan saat itu sedang ujian harian, ulangan harian. Ya. Dan guru Jepang ini ngajar dan ulangan. Dia kaget. Loh, kok di sini ujiannya pakai HP ya? Seperti itu. Guru di sana dengan bangga dong, misalkan. Oh iya, HP teknologi dan sebagainya. Guru Jepang itu aneh. Di kami mah nggak ada anak pakai HP ke sekolah katanya. Tapi anak difasilitasi untuk mengembangkan teknologi. Nah, akhirnya ketika saya memahami itu, oh berarti anak tidak menggunakan HP selama jam KBM, tapi dipersilahkan untuk menggali ilmu pengetahuan tentang teknologi di sekolah. Kebetulan kita punya fasilitasnya, komplit, insya Allah. Jaringan internet ada, komputer banyak, tinggal anaknya mau dan guru-guru siap untuk mendampingi itu. Dan gurunya juga memang Iya, kompeten. jelas seperti itu. Iya. Nah, selama KBM tidak ada HP, pulang sekolah. Ketika pulang sekolah, anak tidak boleh pulang dulu sebelum sholat zuhur. Karena kan pulang shift 1 itu kan jam 12 lebih ya. Anak suruh sholat zuhur berjamaah dulu dan itu ada petugasnya untuk memantau. Nah, kalau anak sampai ada yang tidak sholat sebagainya, nanti guru tersebut, wali kelas maaf, itu memanggil orang tua, berdiskusi. Ibu, kenapa anaknya malas sekali sholat? Pasti orang tuanya kan berbicara, anaknya berbicara nanti. Nah, disitulah muncul yang namanya hubungan erat antara orang tua dan sekolah. Kita bisa tahu kenapa anak itu sudah sholat,
orang tua bisa menjelaskan. Nah, cari solusinya bagaimana? Ketika sudah ketemu solusinya, alhamdulillah anak itu jadi sholat. Intinya ya seperti itulah kira-kira program kami, dan alhamdulillah sejak ini berjalan selama 1 tahun, anak-anak itu yang kategori SMK itu bagaimana ya? Alhamdulillah di sini enggak, di sini enggak. Ketika anak jangan begini, dia nurut gitu. Itu memang pembiasaan yang baik menurut kami begitu. Memang saya lihat kalau misalnya lihat upacara, Ya. ini saya yang paling senang nih kalau lihat view upacara, semua pakai atribut. Ya. Upacara hari Senin, upacara penurunan bendera hari Sabtu, Jelas. yang semua pakai baju Hizbul Watun tuh lengkap atributnya. Jelas. Itu yang saya, Ya mungkin itu salah satunya. iya, Salah saya satu efek kagum banget. yang bisa dilihat secara visual langsung ya. Mungkin itu salah satunya. Anak terlihat rapi dan sebagainya. Itu pun kan pendekatannya mudah sebetulnya. Ketika anak sudah tersentuh hatinya, pikirannya, terus terbiasa dengan program sekolah, pakai topi minggu depan. Ya Pak, pakai topi. Intinya ya sentuh hatinya lah dengan program kerja lah, seperti itu. Nah ini kan tadi kita bahas tentang program Papian ini di bidang kesiswaan ini, membiasakan atau membentuk sebuah program pembiasaan untuk pembentukan karakter pada saat sebelum COVID-19. Nah sekarang nih pas era COVID-19 ini kira-kira langkahnya gimana ini? Karena sekolah aja kan online, daring. Gimana caranya kita mau bentuk anak gitu, karakter anak gitu. Kalau misalnya kita sistemnya pembelajarannya online loh, daring. Ini menarik. Bagi kami ini sebuah hal yang sangat menarik. Artinya COVID tidak menjadikan sebuah kan kadang-kadang stres itu. Iya, tertekan, ya sudahlah seadanya gitu kan. Iya betul. Banyak loh yang sekolah kayak gitu. Saya pasrah aja deh. Pasrah lah itu kan. Kami melihatnya ini hikmah. Kami melihat sebuah COVID ini sebuah hikmah. Bagaimana kita menggali kemampuan kita untuk mengatasi persoalan ini. Kan orang itu tidak boleh hidup di zona nyaman ya. Kalau di zona nyaman itu kita akan terhempas lah. Jelas. Justru kami senang, bukan senang, maaf. Ini kan bencana. Ketika COVID muncul, kita memutar otak. Nah, nanti, ini menarik, kita akan lakukan ini. Ketika pembelajaran di era COVID, bagaimana cara supaya anak terkontrol karakternya dan tersampaikan? Kita sebut sebagai alarm, earning. Jadi, misal begini, jam 12, tapi mungkin kita bisa mundur. Sholat subuh, kita sebar WA. Sholat subuh, jangan sampai lupa sholat subuh. WA anak, WA orang tua, kita punya grup. Oke. Lalu jam 9, kita ingatkan juga perbuatan-perbuatan baik. Itu kan upaya-upaya kita, perbuatan-perbuatan baik. Zuhur, ingatan sholat zuhur. Lalu ingatan dia baca Quran, ingatan sholat asar gitu. Nah, bagaimana tahu anak itu melakukan, gitu kan? Kita punya orang tua. Coba nanti wali kelas minta orang tua memfoto anaknya sedang sholat zuhur. Nah, ini tugas baru bagi orang tua, ya kan? Saya pikir orang tua pasti senang. Satu sisi anaknya awalnya mungkin dipaksa ya, karena memang sholat itu dipaksa. Perintah itu harus dipaksa. Dibawa-bawalin sih gitu. Ya, tidak. Sholat itu kan perintah. Perintah itu mau ikhlas mau tidak jalankan harus. Karena wajib. Karena wajib. Lama-lama pasti ikhlas karena nikmat sholat itu. Nah, kita gunakan alarm early warning supaya anak terkontrol karakternya. Jadi tidak hanya melulu materi dan sebagainya, tidak. Kan kita punya guru-guru yang suka motivasi kayak Pak Akbar misalkan itu kan. Itu bisa bikin sebuah simulasi video dan sebagainya. Kita punya tim kreatif. Kita tayangkan hal-hal yang bisa menyentuh hatinya. Jadi sekolah tidak melepas begitu saja anak-anak. Karena bagaimanapun orang tua juga butuh bimbingan sebetulnya dari sekolah. Bagaimana cara mengatasi anak saya sedang belajar? Bagaimana anak saya kok begini? Nah, sekolah itu harus juga sebagai konsultan karakter anak, psikolog anak gitu. Tidak hanya memberikan materi pembelajaran, karena di zaman saat ini apapun ada di Google. Semua ilmu ada di Google. Mau A sampai Z ada. Yang tidak ada cuma satu. Pembiasaan karakter nggak ada. Tidak ada, itu harus dari hati. Dan itu nggak bisa digantikan. Nggak bisa. Robot apapun nggak bisa. Robot nggak bisa. Teknologi secanggih apapun nggak bisa. Itu manusia antar manusia. Nah makanya kita gunakan hal itu.
Kita ingatkan seperti biasa di sekolah apa yang harus dilakukan hari ini dan sebagainya, plus video-video motivasi. Dan supaya kita bisa mengukur keberhasilan ini, ada peran orang tua. Orang tua dilibatkan karena bagaimanapun sehebat apapun sekolah, sehebat apapun program, itu akan kesulitan kalau orang tua tidak dilibatkan. Maka sekolah orang tua dilibatkan, bentuk karakter anak itu nikmat ya. Dan mudah-mudahan untuk langkah jauh lagi gitu kan, ketika anak sudah lulus karakternya baik, itu akan membentuk lingkungan yang baik juga. Seperti itu. Betul. Jadi pada intinya SMK Mutu ini Jelas. sudah mempersiapkan Sudah. program-program pendidikan karakter di era pandemi COVID-19 ini. Walaupun secara daring atau online, tapi kita tetap mengusahakan bagaimana caranya kita lewat mengingatkan dan sebagainya. Oh, satu lagi, lupa saya. Gimana? Sekolah itu tidak bisa melepaskan anak begitu saja, ya. Sekolah punya kewajiban, meskipun di tengah pandemi ini pola pendidikannya daring, sekolah tidak bisa lepas begitu saja. Jadi ketika ada anak yang memang dia tidak aktif di misalnya WA group, dia tidak aktif pembelajaran daring misalnya online sebagainya, tidak aktif, nanti sekolah akan mengunjungi rumahnya. Kita akan kunjungi rumahnya, kita tanya kenapa persoalannya, kenapa sampai nanti kita cari solusinya gitu. Artinya sepanjang sekolah masih berdiri, sepanjang siswa itu masih sekolah SMK Mutu, maka sepanjang itu pula kami akan terus memberikan perhatian penuh pada mereka. Bahkan ini sudah mulai dibiasakan oleh kami bahwa waktu kami para guru itu ada untuk anak 24x7 jam. Setiap waktu, setiap hari kami ada buat mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka misalkan kehilangan sosok di lingkungan keluarganya, di masyarakatnya, kami hadir di sini. Nah, jadi itulah tugas kami begitu. Kalau di istilah zaman dulu kan guru itu digugu dan ditiru. Ditiru. Artinya kami ingin menjadi orang yang digugu dan ditiru, membuat anak menjadi lebih positif lagi. Seperti itu. Jadi model utama dalam pendidikan karakter itu adalah seorang guru gitu ya. Dan hari ini kan ini sebuah momen sebetulnya dalam stasiun podcast SMK Mutu ini. Kira-kira Pak Pian punya pesan apa nih untuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Cikampek ini? Wah, ini kalau tanya begini saya suka agak sedih nih. Karena saya juga udah kangen banget sama mereka. Saya termasuk orang yang gelisah selama COVID ini. Saya gelisah sejak anak kelas 12 kemarin yang lulusnya juga agak aneh ya. Maksudnya mereka berpisah dengan kami tanpa pamit. Jadi saya jadi suka sedih. Karena gini, saya merasa kehilangan ketika pemerintah memutuskan untuk pendidikan itu jarak jauh gara-gara COVID ini. Terutama kelas 12 kemarin kita tidak ada acara pelepasan sama sekali, perpisahan. Karena kan pemerintah juga melarang itu, dan kami taat, kami hormat pada pemerintah. Apapun arahan pemerintah kami taat di sini. Nah, kami biasanya kan ketika anak berpisah itu kesempatan terakhir bagi kami untuk memberikan motivasi pada anak. Apa yang kamu inginkan, kamu harus capai. Saya selalu menekankan seperti itu. Apa yang kamu inginkan, kamu harus capai. Kamu harus percaya diri. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Semuanya pasti bisa. Tidak yang tidak, asal kita mau. Kalimat itulah yang ini jadi momen, mungkin kan ini tayangin ya. Jadi momen bahwa kami pihak sekolah itu ada satu hal yang membuat kami merasa sedih. Tidak bisa memberikan motivasi terakhir bagi mereka yang biasanya kami lakukan pada saat pelepasan itu. Nah, itu bagi mereka ya, mudah-mudahan mendengar semua. Kami berpesan pada mereka, jangan sampai kalian hilang semangat untuk mencapai cita-cita. Tolong diingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asal kita mau, kita yakin, kamu pasti bisa. Itu bagi mereka. Itu pesannya. Ya, nah bagi anak-anak
masih sekolah sekarang kelas 10, 11, 12 dan Kelas kelas 10 kan naik nanti sekarang. Ya. alhamdulillah ya kita mendapat kepercayaan masyarakat luar biasa. Kelas 10 kita wah luar biasa nih Pak Akbar yang ini. Untuk kelas 10, kelas 11, 12 jadikan COVID ini sebagai motivasi hidup bahwa seberat apapun tantangan kita, kalau kita yakin, kita optimis, kita percaya diri, itu bisa dilampaui. Dan pembelajaran jarak jauh pun kita tidak akan pernah lepas, hubungan kita tidak akan pernah lepas. Jadi ya semangat terus belajarnya. Itu mungkin saya kalau bicara kelas 12 agak ini karena Agak sedih ya. terus terang saja perpisahan kami itu dipisahkan oleh COVID. Iya, memang ini COVID ini sangat Ya seperti Luar itu biasa lah, sekali. tapi mudah-mudahan segera berakhir ya. ya, amin. Terima kasih Pak Pian. Ya sama-sama. Ini ilmu Pak. yang sangat berharga sekali, khususnya buat kita semua dan umumnya bagi masyarakat gitu, bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter ini. Dan alhamdulillahnya ini SMK Mutu siap untuk tetap melaksanakan pendidikan karakter walaupun di era pandemi COVID-19 itu. Betul. Baik, sahabat Mutu dimanapun Anda berada, pendidikan karakter memang sangat penting untuk diterapkan, khususnya di dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah. Karena akan berdampak pada nasib bangsa ini ke depan. Bukan hanya tindakan asesmen saja mengenai hal itu. Dari mulai hal kecil, bisa dilakukan melalui program-program pengajaran, pembinaan, atau pembiasaan. Sampai jumpa di minggu depan, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tandaku tak ku engkau ku banggakan. Oh, Audio Jungle. Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mutu dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa pendidikan karakter sudah lama digalakan. Namun pendidikan karakter tidak bisa hanya menjadi euforia saja. Dengan alih-alih meningkatkan kualitas karakter anak, institusi pendidikan baik formal maupun non-formal bisa jadi semuanya terjebak, baik secara konsep maupun pelaksanaannya. Lalu, apa sebenarnya pendidikan karakter itu? Dan seberapa penting ini untuk dilakukan? Di episode pertama kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang pentingnya pendidikan karakter bersama seorang penggiat pendidikan karakter, Bapak Pian Sopian. Assalamualaikum, Pak Pian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak Akbar? Alhamdulillah. Ya. Gimana aktivitas di COVID-19 ini? Ya, begini. Artinya COVID itu ada negatif positif. Ya. Negatifnya jelas ya, kesehatan terganggu, pendidikan agak repot juga karena guru-guru tidak bisa tatap muka dengan anak-anak. Positifnya juga banyak sebetulnya di luar itu ya, di luar kategori yang sudah terjadi saat ini. Kita jadi lebih banyak istilahnya apa ya, merenung lah, merenung apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Justru dan hobi-hobi yang dulu tidak terlaksana sekarang terlaksana. Contoh saya kemarin hobi nanam pohon gitu. Waduh. Nanam pohon juga? Nanam pohon. Nanam pohon itu kan banyak ilmunya di situ. Ada kesabaran, tenaga. Nah itu juga mudah-mudahan lah segera cepat berlalu COVID. Dan Pak Pian ini seorang yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya seperti itulah kira-kira. Dan ini kaitannya dengan pendidikan karakter. Mungkin Pak Pian pasti mengetahui soal pendidikan karakter itu apa dan memang langsung melaksanakannya di lapangan barangkali seperti itu ya. Oh iya betul sekali karena setiap hari kan pekerjaan kesiswaan itu tidak lepas dari persoalan anak ya. Betul. Anak kesiangan, bolos, anak merokok, terus anak korban broken home, terus ya macam-macam lah persoalan dinamika anak dan memang kesiswaan ini porsinya di situ. Artinya harus bisa memposisikan sebagai bapaknya anak-anak di sekolah. Nah ini pakai baju Hizbul Waton ya. Dan kalau saya alumni SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, jadi saya gitu tahu ya? sekali lah. Dan saya kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga. Saya tahu ini baju Hizbul Waton, betul. baju termasuk baju kebesaran di Muhammadiyah juga. Itu. Ini Hizbul Waton itu kan berupa kepanduan ya? Ya, kalau teman-teman pramuka yang sudah senior nyebut kami biasanya pandu tua. Pandu tua? Pandu tua. Kenapa tuh pandu Kenapa pandu tua? Karena kita lebih lahir duluan. Kita lahir tahun 1918. Itu salah satu pionir kepanduan di Indonesia. Sebelum pada saat Bung Karno waktu itu dia melebur seluruh kepanduan yang ada di Indonesia. Lalu muncullah pramuka. Dan salah satu prinsip-prinsip kepanduan di pramuka juga itu kita mewarnai di situ gitu. Jadi ya ini baju kebesarannya Hizbul Waton khas pandunya Muhammadiyah. Ketua pertama Hizbul Waton itu Ya Jenderal Sudirman. Salah satunya itu. Betul. Itu sangat luar biasa. Banyak kader-kader Hizbul Waton yang memang mewarnai dinamika negara kita. Betul. Banyaklah rasanya tidak akan kehabisan stok untuk dibicarakan seperti itu. Gitu. Dan sekarang Pak Pian ini menjabat sebagai apa di Hizbul Waton? Ya alhamdulillah kebetulan diamanahkan juga di Karawang ini saya sebagai ketua Hizbul Waton Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Dan baru terbentuk setahun belakang ini. Baru 1 ya, tahun. Baru. Anggotanya? Anggotanya seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK itu seluruhnya adalah anggota kepanduan Hizbul Waton. Alhamdulillah kemarin sudah pertama kita mengadakan Torna Melati itu diikuti kurang lebih 80 anak dari SMA, SMK, SMP Muhammadiyah Sekarawang. Taruna Melati itu berupa Taruna Melati itu pendidikan awal, pendidikan menjadi kepengurusan Hizbul Waton. Mereka dididik selama 3 hari oleh kami. Alhamdulillah kemarin juga pimpinan wilayah Hizbul Waton Jawa Barat, Abah Hasep hadir selama 3 hari meskipun usianya sudah sepuh. Hampir 70 tahun masih eksis. Luar biasa sekali memang beliau. Saya tahu beliau. Hormat sekali lah kita sama beliau itu. Jadi memang yang diajarkan di Hizbul Waton itu betul-betul kaidahnya itu masuk pada kategori pendidikan karakter. Jelas. Gitu. Karena kan penanaman karakter ciri khas Muhammadiyah salah satunya adalah pergerakan Hizbul Waton.
Menurut Papian nih, sebetulnya seberapa penting sih pendidikan karakter ini sebetulnya? Itu kalau diistilahkan makhluk hidup itu nyawa sebetulnya. Nyawa. Karakter itu adalah nyawanya manusia sebetulnya, karena manusia tanpa karakter itu apa ya? Ketika manusia tidak punya karakter itu kan harus karakter baik dong, tidak mungkin karakter jahat ya. Itu akan secara alamiah itu akan tersingkirkan di dunia sosialnya gitu. Contoh misalkan Pak Akbar misalkan punya kenalan seseorang yang memang dianggap luar biasa. Tiba-tiba suatu waktu dia terpleset misalkan korupsi misalkan. Lalu kira-kira bagaimana citra dia di masyarakat, teman-teman hancur berantakan ya. Nah itulah karakter, artinya ini sangat penting, mungkin sangat penting lah. Kita kenal dalam hadis Rasul bahwa manusia itu terlahir fitrah, ya. Nah yang membuat dia Majusi, Yahudi itu adalah orang tuanya. Nah artinya sepenting itu karakter. Kalau misalkan karakter gagal pembentukan karakternya, maka ya sudah dipastikan manusia ini dicap apa ya? Kalau saya menyebutnya gini, jangan sampai kita itu lahir ke dunia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Artinya dia datang tanpa ada makna. Tanpa ada makna, langsung pergi aja. Jadi buat apa dia ada di dunia ini? Padahal kan sudah jelas manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi memang peranan agama itu dalam pendidikan karakter jelas memang terasa. Betul. Itu juga kan tercantum juga dalam undang-undang Sisdiknas ya, bahwa tujuan pendidikan di sekolah itu adalah kecerdasan, kepribadian dan akhlak yang mulia. Itu kan itu tiga hal ini memang sebetulnya menjadi pacuan sekolah, masyarakat dan semuanya, bahwa berhasilnya anak di dunia pendidikan itu yang pertama adalah kecerdasannya jelas. Lalu kepribadian dan akhlak yang mulia. Tanpa itu saya pikir gagal lah, kira-kira begitu. Kalau kita melihat tadi bentuk analisanya seperti apa, sebetulnya karakter seseorang itu terbentuk dari apa sih sebetulnya? Kalau saya pernah menganalisa begini, 3 tahun yang lalu saya menganalisa, saya melakukan penelitian remaja-remaja di Tirtamulya, Kota Baru dan Cikampek. Saya mewawancarai 345 orang remaja. Saya wawancara itu. Saya tanya sederhana seperti ini. Dari teman kamu sejak SMP sampai SMK, berapa banyak yang hamil duluan, lalu menikah dini gitu. Dari 300 sekian anak itu, ternyata rata-rata per anak itu punya 2 sampai 3 teman yang hamil duluan. Nah, artinya apa? Artinya ketika orang tua gagal mendidik anak, maka hasilnya seperti itu. Nah, artinya apa? Karakter anak itu bermula dari keluarga dulu. Keluarga dulu. Karena sepanjang pengamatan saya, pembentukan karakter anak itu tercipta karena apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Contoh lagi. Saya nanya ke semua anak sekolah di SMK Muhammadiyah ini. Saya tanya, apakah kalian suka baca buku? Nah, rata-rata dari mereka tidak terlalu menyukai membaca buku. Saya tanya kenapa? Jawabannya macam-macam. Ada yang malas baca buku, ketika baca buku pusing, ada yang lebih senang main game, nonton TV seperti itu. Terus saya tanya, ketika Anda bangun subuh, setelah sholat subuh, di masjid berjamaah untuk laki-laki, lalu dia pulang ke rumah, apakah Anda melihat bapakmu atau ibumu baca Quran? Rata-rata menjawab tidak. Oke. Dia persiapan menuju sekolah, buku-buku dipersiapkan, beres kamar, dia sarapan. Lalu pada saat sarapan, apakah Anda melihat ibu dan bapak kamu baca Quran, baca buku? Jawabannya tidak. Oke. Dia keluar rumah, lalu di sepanjang rumah ke pinggir jalan besar, apakah Anda melihat masyarakat baca buku, baca Quran? Jawabannya tidak. Tidak. Di pinggir jalan, misalkan dia ke sekolah menggunakan angkot misalkan. Ketika anda menunggu angkot, apakah lihat orang baca buku? Tidak jawabannya. Masuk ke dalam angkot, jawabannya sama juga. Masuk ke sekolah, di gerbang sekolah sampai ke kelas, apakah lihat teman-teman Anda baca buku? Tidak. Jadi muncullah orang yang tidak suka baca buku karena dia tidak melihat orang baca buku. Nah, itulah pembentukan karakter awalnya dari situ dulu.
Habit berarti. habitnya, kebiasaan lingkungan. Makanya tahun ajaran kemarin, bagaimana kita berpikir kesiswaan ini, bagaimana merubah habit atau kebiasaan anak dari awalnya negatif ke positif. Itu tugas kita dong sebagai siswa kan, seperti itu kan. Nah, kita analisa, kita rumuskan bersama tim waktu itu, dan muncul satu teori yang kita kembangkan, yaitu coefficient behavior. Jadi keterkaitan antara lingkungan yang bisa mengubah karakter anak. Oke, hasilnya adalah dari mulai anak masuk gerbang sampai anak pulang sekolah, itu sekolah harus menciptakan lingkungan yang sangat bersih secara fisik maupun kejiwaannya, naturalnya. Alhamdulillah, nanti saya jelaskan lebih rincinya. Alhamdulillah anak-anak sedikitnya dia ada perubahan, dan alhamdulillah banyak prestasi yang diperoleh oleh sekolah kita seperti itu. Dan di masyarakat pun kita alhamdulillah terpercaya. Begitu kira-kira. Betul, berarti memang bermula dari habit dulu. Jelas itu. Bermula dari habit, kemudian orang kan kalau habit itu terlihat gitu, visualnya terlihat. Jadi mau nggak mau dia harus menyesuaikan, harus adaptasi dengan habit tersebut. Kalau misalkan habit tersebut, misalkan gerakan literasinya memang luar biasa gitu. Taruhlah memang negara-negara maju kan gerakan literasinya luar biasa, makanya hari ini pun Indonesia sedang menggalakkan gerakan literasi khususnya di lingkungan sekolah begitu. Dan itu bermulai dari habit begitu ya. Ya contoh banyak lah ya. Katakanlah Jepang lah, bagaimana masyarakatnya sangat kutu buku begitu. Iya, betul. Dan kita sekolah Muhammadiyah sebetulnya sejak pemerintah menggencarkan budaya literasi, kita sudah sangat lama mempraktekkan itu. Sudah lama ya. Sudah sangat lama. Bahkan di Kota Baru Cikampek ini, alhamdulillah kita juga jadi pionir sekolah IPM-nya kita, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu. Satu program kerjaan adalah literasi jalanan, bukan baca buku pinggir jalan, tapi dia gelar buku di tempat keramaian untuk memperkenalkan pada orang-orang di sana bahwa buku itu penting gitu. Dan alhamdulillah efeknya ada, banyak masyarakat yang tertarik baca buku dan sebagainya. Dan memang sekolah pun guru-guru ditekankan untuk baca buku. Dan di sekolah kita, kalau orang-orang mungkin di sekolah umum itu jam pertama baca buku 15 menit, kalau kita enggak, kita tadarus Al-Qur'an. Memang saya juga pernah melihat gitu di Kecamatan Kota Baru, khususnya anak-anak kita di SMKTI Muhammadiyah Cikampek itu gencar melakukan kampanye dalam artian mensosialisasikan tentang betapa pentingnya gerakan literasi di tengah masyarakat dengan membuka lapak buku itu kan dan bisa membaca secara gratis begitu ya. Dan yang saya salutnya itu gitu, ini loh dimulai dari anak-anak loh gitu. Nah itu, ini yang luar biasanya sekali. Makanya saya salut banget sama anak-anak SMK Mutu, khususnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Mereka bisa menginspirasi orang-orang gitu untuk bagaimana sih caranya untuk membiasakan habit literasi ini begitu. Secara tidak langsung loh mereka ini memberikan pesan seperti itu begitu. Tetapi begini Pak. Setiap kebudayaan atau habit biasanya memang terpengaruh dari habit-habit sebelumnya atau kebudayaan-kebudayaan sebelumnya gitu. Ini sebetulnya sulit nggak nih kalau misalkan kita memang ini sedikit memiliki tantangan yang cukup lumayan biasa. Tapi sebetulnya mungkin nggak sih? Mungkin tidak. Saya meyakini di dunia ini tidak mungkin. Nah, berbicara habit itu tidak bisa berbicara satu lembaga atau dua lembaga. Itu ada keterkaitan 3 sektor ya. Ada masyarakat di situ, ada keluarga di situ, dan jelas ada sekolah di situ. Nah, 3 hal ini saling berkaitan. Misal begini, di sekolah kita sudah benar-benar membuat sebuah program, anak-anak mengikutinya dan baik. Contoh misalkan di sekolah kita di Mutu ini anak sebelum pulang yang si pagi ya kelas 11-12 sebelum pulang dia wajib sholat zuhur berjamaah. Pada saat Jumat sebelum dia pulang anak-anak wajib sholat Jumat di sekolah. Alhamdulillah semua mengikuti. Oke. Nah ketika di sekolah terbiasa dia tadarus Quran tiap pagi gitu kan, duha terus zuhur berjamaah, nyampe pulang ke rumah waktu sholat asar orang tuanya maaf misalkan dia cuek aja gitu. Nah
itu kan nanti akan terjadi tubrukan, Iya. tubrukan cara pandang anak loh, di sekolah saya dipaksa, di Iya. rumah enggak. Balik lagi ke nol Balik akhirnya. lagi gitu. Lalu dia main ke masyarakat setelah maghrib misalkan, Iya. anak di masyarakat ajan bisa, orang-orang mesti nongkrong dan sebagainya, dia akhirnya kikis lagi. 0% lagi. Di sekolah begitu lah. Nah, makanya 3 hal ini harus berkaitan. Langkah baiknya apabila misalkan sekolah bersinergi dengan keluarga dan rumah orang tua bersinergi dengan lingkungan. Contoh unik lagi misalkan begini. Saya pernah mengunjungi beberapa warung di sekitaran sekolah-sekolah, bukan di sini saja, warung di sini, di sekolah yang lain. Saya tanya ke warung-warung kopi, "Ibu suka ngejual rokok ke anak-anak?" "Suka Pak, itu untung besar saya." Oh gitu ya. Ibu tahu nggak kalau di iklan rokok pun bahwa anak-anak itu Tidak boleh. Tidak boleh kan? Kenapa ibu menjual rokok? Nah, lalu saya intip sedikit. Saya nongkrong di situ. Biasanya pas pulang sekolah saya nongkrong di situ. Ternyata banyak anak-anak remaja yang merokok. Saya tanya. Bahkan SMP ada. SMP ada. SMP ada. Bukan ya SMP mana lah. SMP ada. Saya tegur. "Dek, kenapa ngerokok?" "Biasa Pak." "Ya biasalah gitu kan. Dan masyarakat yang melihat itu pun cuek saja. Tukang warung untung ya, dia rokoknya terjual. Orang-orang yang melintasi anak-anak yang merokok cuek saja. Kami di sini sekolah benar-benar keras, tegas itu. Oh, anak Anda tidak merokok karena bisa merusak kesehatan sebagainya gitu. Nah, kita kan jadinya gimana? Usaha-usaha kita untuk membentuk karakter anak luntur karena misalkan lingkungannya tidak mendukung. Tidak mendukung. Makanya 3 hal ini komandonya adalah pemerintah. Ya. Nah, sejauh mana pemerintah misalkan menseriusi contoh kecil aja, kesehatan anak aja. Saya pernah mendatangi dinas kesehatan. Mengusulkan, "Bu, bagaimana kalau misalkan Pemda Karawang ini melalui dinas kesehatan membuat sebuah peraturan daerah melarang warung-warung di seluruh Kabupaten Karawang, baik minimarket sampai warung-warung kecil, tidak boleh menjual rokok pada anak. Kalau ketahuan menjual rokok, dicabut izinnya." Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada perdanya begitu. Itu usaha-usaha sekolah untuk membentuk karakter anak. Itu contoh kecil satu itu. Contoh yang lain banyak. Misalkan kita di sekolah sudah meminta pada anak, kalau maghrib ke masjid, sholat, ngaji dan sebagainya. Kalau setelah maghrib bisa lalu belajar, kita kasih PR, tugas dan sebagainya. Tapi nyatanya kan nggak ada yang peduli juga di masyarakat. Nah ini repot makanya. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk terus berjuang supaya bagaimana caranya anak terbentuk karakternya. Dan alhamdulillah juga saking kita ngototnya itu supaya anak mempunyai kepribadian yang baik. Betul. Kita dikenal oleh masyarakat sebagai bengkel manusia. Bengkel manusia. Ini unik ini. Beberapa orang tua yang datang ke sini, "Pak, alhamdulillah anak saya kok sekarang jadi rajin sholat dan sebagainya gitu ya." "Memang kenapa Bu?" "Ya ini mungkin sekolahnya bengkel manusia." "Oh, maksudnya apa?" Saya kan bertanya, "Ibu kenapa disebut bengkel manusia?" "Anak saya itu tukang berkelahi. Anak saya itu susah diatur. Saya pindahkan ke SMK Mutu, dia jadi rajin sholat." Ini kami juga bingung kata orang tua. Ini gimana? Ini tips dan triksnya bagaimana? Ya, kembali pada teori awal bahwa apa yang dilihat dan didengar itulah membentuk karakter anak. Ya. Dan kami terus-menerus minimal selama 6 jam dia di sekolah, dia mendengar dan melihat hal yang baik. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, anak itu berubah. Seperti itu. Gini, setuju nggak sih? Kan kalau misalnya kita lihat ya, ada knowledge, pengetahuan, ada life skill, kemampuan gitu, dan ada karakter. Ya, Setuju nggak kalau yang lebih penting dari keduanya itu adalah karakter? jelas karakter. Tanpa karakter nonsen. Ya, nonsen. Anda punya ilmu tinggi, Anda punya kemampuan bagus, karakter buruk tetap nol. Betul. Kenapa? Contoh, Anda jadi pedagang, Anda punya kemampuan, misalkan Anda musisi lah, Ya. Anda punya kemampuan, Skillnya keren lah ya. oh pokoknya keren lah, Total ya. total, tapi karakternya jelek, Anda telat latihan, Nggak Ya, jujur, itu kan gitu nggak kan. jujur, itu kan hal kecil ya, tapi kan penting gitu kan, latihannya telat, misalnya dapat royalti nggak jujur, hancur juga. Dan berpengaruh pada karir gitu. Oh jelas, itu penting banget, makanya karakter itu paling penting di antara Nomor one aja. Iya, nomor one. Nomor satu. Penting itu.
Ya memang agama pun sebetulnya Oh iya, jelas. kaidahnya itu membentuk Ya, karakter akidah, seseorang ya. begitu. Akhlak Bagaimana dia bisa hablum minan nas, bersosial itu kan sebetulnya karakter di sana. Dan hablum minallah, bagaimana memposisikan diri karakter sebagai seorang hamba kan gitu. Lalu ini menarik sebetulnya kan Anda ini sebagai seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang memang setiap harinya bergelut dengan menghadapi berbagai problematika yang ada di siswa, dan itu harus dijawab loh. Dan itu harus dijawab. Dan saya menarik nih program-programnya. Ini masyarakat perlu tahu sebetulnya apa aja sih di SMK Mutu atau Muhammadiyah 1 Cikampek ini, yang kita sebut SMKTI Muhammadiyah Cikampek ini sebetulnya dalam upaya pendidikan karakter ini. Itu tidak lepas dari visi misi sekolah. Ya. Salah satu misi sekolah itu adalah menciptakan pelajar yang berakhlak Mulia. baik, ya, berakhlak mulia. Dan itu pun sudah diberikan contoh oleh Rasulullah bahwa yang pertama kali digali itu adalah akhlaknya, karakternya dulu. Nah, berkaca pada misi sekolah itu, maka program yang kami lakukan pun tidak jauh dari bagaimana menciptakan anak yang berakhlak. Dimulai dari ini sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Saya berbicara sebelum COVID yang sudah kami lakukan bertahun-tahun ini. Dimulai dari anak masuk gerbang dulu. Masuk gerbang, kami pihak guru menyambutnya dengan senyuman, dengan anak mengajak salaman, cium tangan. Itu poin penting karena minimal anak punya rasa hormat pada orang tua. Kami diajarkan seperti itu. Dari awal guru ya? Iya, guru jelas. Cium tangan. Lalu ketika setelah cium tangan kami ingatkan, "Nak, sudah sholat duha belum?" Dari situ dulu. Kalau anak, "Oh belum Bu, silakan sholat duha dulu, jangan ke kelas dulu sholat duha." Lalu ketika anak kesiangan, mungkin rata-rata sekolah yang lain ya rata-rata ketika kesiangan dia dihukum. Hukumannya apa? Lari push up gitu kan. Ada yang macam-macam lah, fisik lah. Kami pikir itu tidak maksimal. Akhirnya ketika anak kesiangan, tidak kami suruh lari, tidak kami suruh push up, kami suruh ke masjid. Jadi diganti sanksinya itu? Iya, kami ganti sanksinya, kami kembalikan ke masjid. Karena kami yakini bahwa masjid itu adalah pusat peradaban manusia. Nah, kami kembalikan posisi masjid ke sana, menciptakan manusia yang beradab. Ketika anak kesiangan, kami suruh ke masjid. Di situ ada petugas yang meminta anak untuk menghafal Quran. Jadi kalau anak kesiangan 1 hari dia suruh menghafal 1 ayat, kalau dia kesiangan 7 hari, dia hafal 7 ayat. 7 ayat. Jadi kalau orang ini celutukan orang tua ketika kami menyampaikan hal ini, kata orang tua begini, "Pak, kalau gitu anak saya kesiangan aja pas setahun itu biar lulus dari sini bisa jadi habis Quran." Itu celutukan ya, tapi alhamdulillah biasanya ketika anak 1, 2, 3 hari dia disuruh hafal Quran sambil diberikan motivasi sama petugas kami di masjid, alhamdulillah dia mulai berkurang keterlambatannya. Dan ketika anak kesiangan pun tidak setelah diberikan tugas untuk menghafal, diberi nasihat, kami juga mencari kenapa kamu kesiangan. Jadi tidak menghakimi, kamu kesiangan salah enggak. Kami cari tahu alasannya, kenapa alasan kamu kesiangan apa, kami cari solusinya. Misalnya begini, ada satu kejadian. "Pak, saya kesiangan terus karena saya harus berjualan sampai jam 2 subuh. Sampai jam 2 subuh? Iya, karena dia membantu orang. Ada, di Mutu itu banyak. Anak emang kalau di sisi dari kewirausahaan tumbuh tuh mental pengusahanya itu bagus. Cuman perlu diberikan solusi. "Pak, saya tuh kerja sampai jam 2 subuh, saya harus ngegoreng, dia jualan gorengan seperti itu. Bagaimana Pak?" "Oke, kalau gitu Bapak minta kamu mengaktifkan HP sampai ketika kamu pulang kerja, pulang dagang, HP jangan dimatikan. Jam 5 subuh Pak telepon." Saya telepon anak itu. Saya telepon, dia bangun, sholat subuh gitu kan. 5:30 saya telepon lagi, "Mandi belum?" Saya terus sampai sejauh itu. Sampai akhirnya, "Ya Pak, saya sudah mandi, saya sudah berangkat. Bapak tunggu di sekolah." Alhamdulillah datang dan dia tidak terlambat. Jadi kita itu memposisikan ini memang apa ya? Kita sangat ingin anak ini betul-betul jadi orang baik gitu. Ngapain percuma juga dia sekolah dari SD, misalkan dari TK, SD sampai SMK, kalau udah lulus dia tidak dapat apa, percuma juga. Makanya ini tugas kami sebagai mungkin tingkatan
SLTA kan ada yang kuliah dan enggak. Ini kan Iya. terakhir nih, Terakhir ini. muara terakhir nih sebelum Iya, anak itu memutuskan kerja, kuliah, atau bisnis gitu ya. Bisnis ya. Inilah kesempatan kita di muara terakhir ini bagaimana caranya membuat anak ini terdidik. Walaupun memang sulit. Sulit, jelas, tapi kan namanya usaha kan apa Usaha, tidak salahnya, iya, biar Allah nanti menentukan hasilnya, kita Iya. berusaha seperti itu. Nah, anak yang kesiangan di masjid suruh menghafal, lalu diberi motivasi, dicari tahu kenapa dia kesiangannya, dikasih jalan. Lalu setelah itu dia masuk ke sekolah, masuk kelas. Dari sepanjang masjid sampai kelas, mereka tidak boleh membuang sampah sedikit pun. Nah, kami punya program kerja namanya sekolah bersih. Sekolah bersih. Jadi setiap minggu itu diumumkan kelas mana saja Oh, iya, yang iya. paling bersih. Tahu saya. Ya, kelas mana saja yang paling kotor. Ya, betul. Yang paling kotor dapat sanksi, yang paling bersih itu diberi reward. Nah, yang kotor pun sanksinya juga untuk mendidiknya mereka juga, mereka bersih-bersih kelasnya juga, kelas yang lain sebagainya. Betul. Nah, ketika masuk kelas, mereka diminta untuk baca Quran. Baca Quran 15 menit bersama gurunya. Jadi guru mendampingi, tidak ayo baca, guru kemana, enggak. Guru-guru di SMK Mutu ini memang mengajar dari hati. Jadi ketika dia masuk kelas, dia senang dengan anak-anaknya, dia baca Quran bareng anak-anaknya. Kalau mampu silakan dia misalkan membacakan artinya lalu diskusi dengan anak, silakan saja. Kalau tidak, nanti dia bisa diskusi dengan ahlinya. Di sini kan ada guru PAI, guru bahasa Arab, itu lebih paham seperti itu. Nah, 15 menit baca Quran lalu dia belajar seperti biasanya, istirahat. Nah, yang uniknya begini, Apa tuh? kita ini sejak setahun kemarin itu melarang anak membawa HP. Ini mungkin kebijakan yang tidak Iya. apa ya? Dan pasti banyak yang protes ini pasti. Khususnya siswa nih. Jelas, ini Wah, masa kebijakan sih yang di era modern Ya, ini betul. nggak boleh bawa handphone? betul. Bisa sih. Betul. gitu. Katanya sekolah IT gitu ya, TI gitu ya. TI ya. Ya, sekolah TI, teknik industri gitu Teknik kan. industri kok nggak bisa nggak boleh bawa handphone HP kan gitu ya. sebagainya gitu kan. Awalnya ini kebijakan yang tidak populer. Lalu kami tawarkan pada orang tua, ibu bapak melihat fenomena saat ini, bagaimana HP sudah sangat menjajah anak. Anak tidak bisa lepas dari HP. Apapun HP, bangun tidur pegang HP, ini sebagai HP. Jangan-jangan ibu bapak dilupakan oleh HP. Iya. Bagaimana kalau misalkan selama di sekolah saja mereka tidak bawa HP? Dan alhamdulillah mayoritas orang tua setuju. Setuju ya? Orang tua setuju. Orang tua malah senang. Senangnya mungkin kekhawatiran orang tua ketergantungan anak oleh HP bisa hilang. di sekolah. Bisa sedikit-sedikit terobati lah gitu ya. Lalu bagaimana dengan anak? Misalkan ketika kami umumkan itu, anak jelas ada yang protes, ada yang mendukung dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan waktu demi waktu, minggu pertama, minggu kedua anak banyak masih ada yang ngeluh, minggu ketiga masih ada yang ngeluh. Nah, bulan berikutnya tidak ada satupun anak yang mengeluh. Saya tanya, bagaimana rasanya ketika sekolah tanpa HP? Mereka menjawab, Pak, sebetulnya memang agak tertekan juga, Pak. Ini jujurnya jawaban anak jujur ya. Saya jujur aja di sini itu. Tertekan, Pak. Kan nggak ada hiburan. Iya. Kan kalau istirahat kan ya nggak Bisa apa-apa sih, Pak, nge-games. game sebagainya gitu. Bisa mabar kalau Nah, kan biasanya kalau waktu dulu ya, betul. ngejajar gitu kan. Jajar ya pada main handphone Ya, aja apa kan. gitu. Nah, terus kenapa kamu nggak protes lagi gitu? Nah, tapi Pak dipikir-pikir, sejak HP nggak ada, saya lebih dekat sama temen. Iya. Jadi temen tuh dianggap kalau pakai HP kan kayak kambing conge, maaf Iya, betul. Dia main handphone, temennya nggak ngobrol, nggak nyambung Iya, gitu kan. Tapi setelah ini mereka berbaur dan asiknya lagi kan bisa ngobrol sama guru, diskusi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah menerima anak dengan pelarangan HP ini. Dan ternyata tidak membuat siswa kita gaptek juga. Kenapa? Karena contoh konkret adalah sekolah kemarin ketika ada lomba Olimpiade namanya, itu Olimpiade Ahmad Dahlan tingkat nasional. Ya. Seluruh SMA, SMP, SMA, SMK se-Indonesia, sekolah Muhammadiyah, kita juara lomba desain grafis. Desain grafis. Itu kan patut diapresiasi. Iya. Kita juga juara bisnis plan. Iya. Yang memang Sangkut paut dengan teknologi. Jadi ketika anak tidak bawa HP, ternyata tidak berkorelasi terhadap ketidakmampuan anak dalam teknologi, tidak juga. Tidak juga. Karena mereka pulang sekolah di rumahnya juga dia masih bisa menggunakan. Minimal 5 jam ini mereka sehat. Satu lagi yang unik. Ada anak dia sedikit ilmiah. Pak, apa hubungannya HP dengan karakter saya, Pak? Gitu kan.
Ini kritis banget itu Ya, anak. terus, saya senang anak seperti itu. Iya. Lalu kenapa Bapak sampai seperti ini? Dia bilang, kenapa Bapak sampai setega ini? Oke, sini. Kebetulan waktu itu 5 tahun ke belakang, kalau saya nggak salah, saya ketemu dengan guru fisika. Waktu ada pertemuan antara kesiswaan, ternyata kebetulan satu kesiswaan itu guru fisika. Dia mempraktekkan bagaimana HP merusak ketahanan tubuh seseorang. Teman tubuh seseorang. Ya. Lalu dia minta saya pegang HP. Awalnya saya minta mengepalkan tangan ke depan begini tanpa HP, sekeras-kerasnya. Lalu dia berusaha menurunkan tangan saya. Ternyata tangan saya kuat, nggak turunkan tenaga kan. Iya. Lalu yang kedua dia minta saya megang HP di tangan kiri saya dengan posisi tangan yang sama. Dan ternyata tangan saya lemah. Nah saya praktekkan sama anak itu juga. Kata dia, Pak kok bisa begini ya katanya. Akhirnya saya jawab bahwa ternyata HP itu selain HP itu bisa merusak ketahanan tubuh kamu. Kalau tubuh kamu lemah, bagaimana kau bisa berteman dengan teman-teman kamu, berbicara dan sebagainya. Maka itu salah satu manfaat ketika kamu tidak megang HP selama di sekolah. Kamu lebih sehat. Kerasa nggak sih selama sebulan ini energi kamu lebih prima dan sebagainya. Dia pikir, oh ya Pak, benar. Akhirnya mereka senang. Jadi intinya kebijakan yang tidak populis pun ketika disampaikan kepada anak dengan cara yang baik, lugas, dapat dia mengerti, anak pasti paham. Dan ini memang untuk kebaikan mereka juga gitu. Contoh lagi, ada salah satu sekolah Muhammadiyah di daerah Jawa Tengah. Kebetulan saat itu mereka sedang ujian ulangannya menggunakan gadget. Ya, ulangan itu seperti itu. Kebetulan sekolah ini ada pertukaran guru. Ini hebat nih sekolah Muhammadiyah ini. Pertukaran guru. Guru salah satu sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah itu dia mengajar di Jepang. Iya. Guru yang Jepang ngajar di sini. Nah, ini lurus sama Muhammadiyah. Insya Allah sekolah mutu nanti ada yang begitu guru ya. Nah, kebetulan saat itu sedang ujian harian, ulangan harian. Iya. Dan guru Jepang ini ngajar dan ulangan. Dia kaget. Loh, kok di sini ujiannya pakai HP ya? Seperti itu. Guru di sana dengan bangga dong, misalkan. Oh iya, HP teknologi dan sebagainya. Guru Jepang itu aneh. Di kami mah nggak ada anak pakai HP ke sekolah katanya. Tapi anak difasilitasi untuk mengembangkan teknologi. Nah akhirnya ketika saya memahami itu, berarti anak tidak menggunakan HP selama jam KBM, tapi dipersilahkan untuk menggali ilmu pengetahuan tentang teknologi di sekolah. Kebetulan kita punya fasilitasnya, komplit, insya Allah. Jaringan internet ada, komputer banyak, tinggal anaknya mau dan guru-guru siap untuk mendampingi itu. Dan gurunya juga memang kompeten. Jelas seperti itu. Nah selama KBM tidak ada HP, pulang sekolah. Ketika pulang sekolah, anak tidak boleh pulang dulu sebelum sholat zuhur, karena kan pulang shift 1 itu kan jam 12 lebih ya. Anak suruh sholat zuhur berjamaah dulu, dan itu ada petugasnya untuk memantau. Nah kalau anak sampai ada yang tidak sholat sebagainya, nanti guru tersebut, wali kelas itu memanggil orang tua, berdiskusi. Ibu, kenapa anaknya malas sekali sholat? Pasti orang tuanya kan berbicara, anaknya berbicara nanti. Nah, disitulah muncul yang namanya hubungan erat antara orang tua dan sekolah. Kita bisa tahu kenapa anak itu sudah sholat, orang tua bisa menjelaskan. Nah, cari solusinya bagaimana? Ketika sudah ketemu solusinya, alhamdulillah anak itu jadi sholat. Intinya ya seperti itulah kira-kira program kami, dan alhamdulillah sejak ini berjalan selama 1 tahun, anak-anak itu yang kategori SMK itu bagaimana ya? Alhamdulillah di sini enggak. Ketika anak jangan begini, dia nurut gitu. Itu memang pembiasaan yang baik menurut kami begitu. Memang saya lihat kalau misalnya lihat upacara, ini saya yang paling senang nih kalau lihat view upacara, semua pakai atribut. Upacara hari Senin, upacara penurunan bendera hari Sabtu, yang semua pakai baju Hizbul Wathan tuh lengkap atributnya. Itu yang saya yang mungkin itu salah satunya. Salah satu efek yang bisa dilihat secara visual langsung ya. Itu salah satunya, anak terlihat rapi dan sebagainya. Itu pun kan pendekatannya mudah sebetulnya. Ketika anak sudah tersentuh hatinya, pikirannya, terus terbiasa dengan program sekolah, pakai topi minggu depan, ya Pak, pakai topi. Intinya ya sentuh hatinya lah dengan program kerja lah, seperti itu. Nah ini kan tadi kita bahas tentang
program Papian ini di bidang kesiswaan ini membiasakan atau membentuk sebuah program pembiasaan untuk pembentukan karakter pada saat sebelum COVID-19. Nah sekarang nih pas era COVID-19 ini kira-kira langkahnya gimana ini? Karena sekolah aja kan online, daring. Gimana caranya kita mau bentuk anak gitu, karakter anak gitu. Kalau misalnya kita sistemnya pembelajarannya online loh, daring. Ini menarik. Bagi kami ini sebuah hal yang sangat menarik. Artinya COVID tidak menjadikan sebuah apa ya? Kan kadang-kadang stres itu, tertekan. Ya sudahlah seadanya gitu kan. Iya betul. Banyak loh yang sekolah kayak gitu. Saya pasrah aja. Pasrah lah itu kan. Kami melihatnya ini hikmah, kami melihat sebuah COVID ini sebuah hikmah. Bagaimana kita menggali kemampuan kita untuk mengatasi persoalan ini. Kan orang itu tidak boleh hidup di zona nyaman ya. Kalau di zona nyaman itu kita akan inilah terhempas lah. Jelas. Justru kami senang, bukan senang maaf. Ini kan bencana. Ketika COVID muncul, kita memutar otak. Nah nanti, nih ini menarik. Kita akan lakukan ini ketika pembelajaran di era COVID. Bagaimana cara supaya anak terkontrol karakternya dan tersampaikan? Kita sebut sebagai alarm earning. Jadi misal begini, jam 12 tapi mungkin kita bisa mundur. Sholat subuh, kita sebar WA. Sholat subuh, jangan sampai lupa sholat subuh. Gitu. WA anak, WA orang tua, kita punya grup. Oke. Lalu jam 9 kita ingatkan juga perbuatan-perbuatan baik. Itu kan upaya-upaya kita, perbuatan-perbuatan baik. Zuhur, ingatan sholat zuhur. Lalu ingatan dia baca Quran, ingatan sholat asar gitu. Nah, bagaimana tahu anak itu melakukan? Gitu kan? Kita punya orang tua. Coba nanti wali kelas minta orang tua memfoto anaknya sedang sholat zuhur. Nah, ini tugas baru bagi orang tua, ya kan? Saya pikir orang tua pasti senang. Satu sisi anaknya awalnya mungkin dipaksa ya, karena memang sholat itu dipaksa. Perintah itu harus dipaksa. Dibawa-bawalin sih gitu. Ya, tidak. Sholat itu kan perintah. Perintah itu mau ikhlas mau tidak jalankan harus. Karena wajib. Karena wajib. Lama-lama pasti ikhlas karena nikmat sholat itu. Nah, kita gunakan alarm early warning supaya anak terkontrol karakternya. Jadi tidak hanya melulu materi dan sebagainya, tidak. Kan kita punya guru-guru yang suka motivasi kayak Pak Akbar misalkan itu kan. Itu bisa bikin sebuah simulasi video dan sebagainya. Kita punya tim kreatif. Kita tayangkan hal-hal yang bisa menyentuh hatinya. Jadi sekolah tidak melepas begitu saja anak-anak. Karena bagaimanapun orang tua juga butuh bimbingan sebetulnya dari sekolah. Bagaimana cara mengatasi anak saya sedang belajar? Bagaimana anak saya kok begini? Nah, sekolah itu harus juga sebagai konsultan karakter anak, psikolog anak gitu. Tidak hanya memberikan materi pembelajaran, karena di zaman saat ini apapun ada di Google. Semua ilmu ada di Google. Mau A sampai Z ada. Yang tidak ada cuma satu, pembiasaan karakter nggak ada. Tidak ada, itu harus dari hati. Dan itu nggak bisa digantikan. Nggak bisa. Robot apapun nggak bisa. Robot nggak bisa. Teknologi secanggih apapun nggak bisa. Itu manusia antar manusia. Nah makanya kita gunakan hal itu. Kita ingatkan seperti biasa di sekolah apa yang harus dilakukan hari ini dan sebagainya, plus video-video motivasi. Dan supaya kita bisa mengukur keberhasilan ini, ada peran orang tua. Orang tua dilibatkan karena bagaimanapun sehebat apapun sekolah, sehebat apapun program, itu akan kesulitan kalau orang tua tidak dilibatkan. Maka sekolah orang tua dilibatkan, bentuk karakter anak itu nikmat ya. Dan mudah-mudahan untuk langkah jauh lagi gitu kan, ketika anak sudah lulus karakternya baik, itu akan membentuk lingkungan yang baik juga. Seperti itu. Betul. Jadi pada intinya SMK Mutu ini sudah mempersiapkan sudah program-program pendidikan karakter di era pandemi COVID-19 ini. Walaupun secara daring atau online, tapi kita tetap mengusahakan bagaimana caranya kita lewat mengingatkan dan sebagainya. Oh, satu lagi lupa saya. Gimana? Sekolah itu tidak bisa melepaskan anak begitu saja, ya. Sekolah punya kewajiban, meskipun di tengah pandemi ini pola pendidikannya daring, sekolah tidak bisa lepas begitu saja. Jadi
ketika ada anak yang memang dia tidak aktif di misalkan WA group, dia tidak aktif pembelajaran daring misalnya online sebagainya tidak aktif, nanti sekolah akan mengunjungi rumahnya. Kita akan kunjungi rumahnya, kita tanya kenapa persoalannya, kenapa sampai nanti kita cari solusinya gitu. Artinya sepanjang sekolah masih berdiri, sepanjang siswa itu masih sekolah SMK Mutu, maka sepanjang itu pula kami akan terus memberikan perhatian penuh pada mereka. Bahkan ini sudah mulai dibiasakan oleh kami bahwa waktu kami para guru itu ada untuk anak 24x7 jam. Setiap waktu, setiap hari kami ada buat mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka misalkan kehilangan sosok di lingkungan keluarganya, di masyarakatnya, kami hadir di sini. Nah, jadi itulah tugas kami begitu. Kalau di istilah zaman dulu kan guru itu digugu dan ditiru. Artinya kami ingin menjadi orang yang digugu dan ditiru, membuat anak menjadi lebih positif lagi. Seperti itu. Jadi model utama dalam pendidikan karakter itu adalah seorang guru gitu ya. Dan hari ini kan ini sebuah momen sebetulnya dalam stasiun podcast SMK Mutu ini. Kira-kira Pak Pian punya pesan apa nih untuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Cikampek ini? Wah, ini kalau tanya begini saya suka agak sedih nih. Ya, karena saya juga udah kangen banget sama mereka. Ya, saya termasuk orang yang gelisah selama COVID ini saya gelisah. Sejak anak kelas 12 kemarin yang lulusnya juga agak aneh ya. Maksudnya mereka berpisah dengan kami tanpa pamit. Jadi saya jadi suka sedih. Karena gini, saya merasa kehilangan ketika pemerintah memutuskan untuk pendidikan itu jarak jauh gara-gara COVID ini. Terutama kelas 12 kemarin kita tidak ada acara pelepasan sama sekali, perpisahan. Karena kan pemerintah juga melarang itu dan kami hormat pada pemerintah. Apapun arahan pemerintah kami taat di sini. Nah, kami biasanya kan ketika anak berpisah itu kesempatan terakhir bagi kami untuk memberikan motivasi pada anak. Apa yang kamu inginkan, kamu harus capai. Saya selalu menekankan seperti itu. Apa yang kamu inginkan, kamu harus capai. Kamu harus percaya diri. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Semuanya pasti bisa. Tidak yang tidak, asal kita mau. Kalimat itulah yang ini jadi momen mungkin kan ini tayangin ya. Jadi momen bahwa kami pihak sekolah itu ada satu hal yang membuat kami merasa sedih. Tidak bisa memberikan motivasi terakhir bagi mereka yang biasanya kami lakukan pada saat pelepasan itu. Nah, itu bagi mereka ya, mudah-mudahan mendengar semua. Kami berpesan pada mereka, jangan sampai kalian hilang semangat untuk mencapai cita-cita. Tolong diingat bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Asal kita mau, kita yakin, kamu pasti bisa. Itu bagi mereka kelas 12. Itu pesannya. Ya, nah bagi anak-anak masih sekolah sekarang kelas 10, kelas 12 dan kelas 10 kan nanti sekarang, ya. Alhamdulillah ya kita mendapat kepercayaan masyarakat luar biasa. Kelas 10 kita luar biasa nih Pak Akbar yang ini. Untuk kelas 10, kelas 11, 12 jadikan COVID ini sebagai motivasi hidup bahwa seberat apapun tantangan kita, kalau kita yakin, kita optimis, kita percaya diri, itu bisa dilampaui. Dan pembelajaran jarak jauh pun kita tidak akan pernah lepas, hubungan kita tidak akan pernah lepas. Jadi ya semangat terus belajarnya. Itu mungkin saya kalau bicara kelas 12 agak ini karena agak sedih ya. Terus terang saja perpisahan kami itu dipisahkan oleh COVID. Ya, memang ini COVID ini sangat ya seperti itu sekali. Tapi mudah-mudahan segera berakhir ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Pian. Ya, sama-sama. Ini ilmu yang sangat berharga sekali, khususnya buat kita semua dan umumnya bagi masyarakat gitu. Bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter ini dan alhamdulillahnya ini SMK Mutu siap
untuk tetap melaksanakan pendidikan karakter Pasti. walaupun di era pandemi COVID-19 itu. Betul. Baik, sahabat mutu dimanapun Anda berada, pendidikan karakter memang sangat penting untuk diterapkan, khususnya di dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah. Karena akan berdampak pada nasib bangsa ini ke depan. Bukan hanya tindakan asesmen saja mengenai hal itu. Dari mulai hal kecil, bisa dilakukan melalui program-program pengajaran, pembinaan, atau pembiasaan. Sampai jumpa di minggu depan, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata